Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kembali kita berjumpa di Renungan HKBP Sutoyo, Kamis 8 Januari 2026. Dengan rasa syukur kepada Tuhan, kita sudah memasuki tahun baru ini ke-8 harinya. Kiranya dengan rasa syukur, mari Bapak Ibu, kita bersekutu berdoa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus, itulah memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita disapa oleh firman Tuhan dari Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai ke 19. Demikian bunyinya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dalam bahasa Batak, songgop do tuau tot dini Tuhani, ai dimiahi doau, mabuan baritana uli tu akan napogos, disuruh doau, mamaritahon tu akan natarhurung asa malua, tu akan namapitung asa marnida, paluahon akan naginosa-gosa, mamaritahon taon parasin rohaon ni Tuhani, songonima sahatna. Amang, inang, dan saudara-saudara yang terkasih, nat firman Tuhan hari ini adalah perkataan Yesus ketika berada di rumah ibadat di Nazaret. Yesus menyatakan dengan sangat jelas bahwa Ia adalah Mesias yang dijanjikan. Ia sangat jelas dengan perkataannya, Roh Tuhan ada padaku. Dalam tugas pelayanan, Yesus dipimpin dan diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus. Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga miskin secara rohani. Memberikan pengharapan bagi orang-orang yang tersingkirkan dan lemah, tidak berdaya, baik secara fisik maupun secara rohani. Mereka sudah menjadi tawanan iblis, dosa, takut, cemas, dan dihantui rasa bersalah. Kedatangan Yesus memberikan pembebasan sejati, kemerdekaan sejati, dengan menyembuhkan orang yang buta karena sudah diperbudak dosa, hingga mata hati mereka terbuka dan mau kembali ke jalan yang benar yang ditunjukkan Yesus. Ia juga memulihkan status sosial, martabat manusia yang sudah hancur karena perbuatan dosa, ketidakadilan, penindasan, baik secara sosial dan rohani. Ia sanggup memulihkan dan menyembuhkan secara utuh dan sejati kepada setiap manusia. Pemulihan dan penyembuhan dalam Kristus Yesus diawali dengan diberikannya anugerah keselamatan bagi setiap manusia yang mau percaya kepadanya. Ibu, bapak, dan saudara terkasih, kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk memberitakan Injil kepada setiap manusia di dunia ini, terutama bagi manusia yang dipinggirkan. Kita dipanggil dan dipilih Allah sebagai alatnya memulihkan dan membebaskan orang-orang yang terpinggirkan, bukan untuk menindas, melemahkan, membodohi mereka. Kita bisa memasuki tahun 2026 ini bukan karena kehebatan, kepintaran, kekuasaan maupun kepopuleran kita. Kita bisa sampai saat ini hanya karena kasih karunia dan kesempatan yang diberikan Tuhan bagi saya, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hebat, yang dahsyat, yang sudah membebaskan kami dari perbudakan dosa. Kiranya Tuhan, kami umat Tuhan,
senantiasa mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga kami bisa mewujudkan keadilan, menolong sesama manusia, terlebih Tuhan yang terpinggirkan, yang tidak mendapatkan keadilan dan sebagainya. Mampukan kami Tuhan menyuarakan keadilan tersebut yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami pribadi lepas pribadi. Berkati anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kiranya umur panjang disertai dengan kesehatan yang baik menyertai mereka. Berkati anak-anak kami yang bersekolah, yang kuliah, yang mencari pekerjaan ataupun mencari jodoh. Jemaat Tuhan yang terbeban, kiranya Engkau pulihkan, kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang menangis Engkau berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa memohon kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, percayalah, Dia sanggup memulihkan keadaan saya, keadaan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Percayalah, datanglah kepadanya. Shalom.